Bintang tamu kita kali ini adalah seorang pengusaha yang juga anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar periode 2019-2024. Beliau di usia yang terbilang muda telah mengelola bisnis di berbagai bidang. Di antaranya sebagai pimpinan perusahaan Otobus Kurnia dengan armada sekitar 250 unit bus, kemudian mengembangkan bisnis ke bidang perkebunan kelapa sawit dan juga properti. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan juga pernah terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara pada tahun 2014. Pria kelahiran 25 November 1987 ini sekarang juga merambah ke bidang usaha pertambangan. Inilah dia, Akbar Himawan Buhari. Sekolah dari TK, SD di Medan, gua kelas 5 SD, bokap gua kecelakaan pesawat meninggal. Gua buat perusahaan sendiri. Umur berapa tuh? 18, 17 gitu lah ya. Sekitar 18, 19 lah. Udah bisa tuh bikin PT tuh. Ya kalau mengelola bisnis keluarga artinya lu harus bisa nyenengin semua orang kan, yang kayak gue bilang tadi. Semua bisnis gua nggak ada yang gue tinggalin. Saya pikir politik sama usaha itu ya bisa inline aja jalannya. Oke. Kenapa? Karena di satu sisi usaha butuh kekuatan politik. Iya. Strategi apa yang bro lakukan saat buat menang? Buat menang? Turun aja ke masyarakat. Turun. Nggak ada satu kabupaten pun yang gue nggak datengin. Maupun dukung gue maupun yang enggak. Iya. HIPMI ini gue terlalu banyak utang budi sama HIPMI ini. Oke. Gue jadi DPR tuh gara-gara HIPMI. Yang dulu gue cuma punya saudara di 33 kabupaten kota, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini gue punya saudara di 34 provinsi. Lo bayangin aset yang begitu gede. Benar. Ya, kembali lagi di MHM Podcast. Kali ini bintang tamunya atau narasumbernya cukup menarik. Bukan cukup menarik lagi, sangat menarik. Kenapa? Karena reschedule-nya berkali-kali. Dia setelah kesibukan waktunya yang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, ini dia Akbar Buhari. Selamat siang. Waduh. Bro Heru yang keren. Waduh, WKU juga keren. Saya manggil bro aja lah ya. Dan makin menguning kayaknya. Iya. Kita sesuaikan dengan logo. Iya. Jadi kita lihat narsumnya, logonya apa, warnanya apa, kita menyesuaikan. Bro, saya manggil bro aja ya nih ya. Serius banget kalau WKU gitu. Bro Akbar Himawan Buhari. Yes. Ya. Nah, sebelum kita mulai podcast, kita ada quick test. Semua narasumber kita ada quick test. Jadi jawab dengan cepat. Bahaya A atau B, B atau C. Bahaya. Iya. Oke. Siap ya bro ya? Siap. Oke. Pengusaha atau politisi? Pengusaha. Bali atau Bandung? Bali. Bajunya Bali. Oh iya. Karena katanya Mantum Jabar bilangnya 2 kota itu yang disuka. Iya. Pas di Bandung dia juga sempet teman tuh. Akbar besok mau datang gitu. Oke. Istri atau anak? Anak. Ganteng atau kaya? Dua-duanya. Bisa dong. Salah satu. Kaya deh. Kaya. Oke. Kaya bisa ganteng ya. Ganteng otomatis. Iya ganteng otomatis. Ketua Umum BPP HIPMI atau anggota DPRD Sumut? Ketua Umum BPP. Oke, siap. Bro Akbar? Siap. Boleh ceritain gak pendidikannya waktu kecil sampai besar, menempuh pendidikan di mana sampai ya surrounded family-nya segala macam. Okay. Jadi gue lahir di Medan. Gue tuh sebenarnya orang Aceh, bokap orang Aceh. Oh, nggak ada tuku-tukunya ya? Nggak ada. Tapi bokap juga udah lahir di Medan. Oke. Jadi kakek gue yang lahir di Aceh, terus kakek gue buka usaha di Medan. Kakek. Kakek. Oh, jadi udah generasi family ketiga. Family business nih generasi ketiga, yang family business. Oke.
Lalu diterusin sama bokap bisnisnya. Gue lahir di Medan, sekolah dari TK, SD di Medan. Gue kelas 5 SD, bokap gue kecelakaan pesawat meninggal. 5 SD? 5 SD. Oke. Tahun 96, 97. Yang kecelakaan Garuda itu Garuda. Oke. Nah terus. Langsung meninggal, semua tuh meninggal tuh? Semua meninggal. Semua pesawat jatuh meninggal, alhamdulillah ketemu kita. Oh ketemu jasadnya? Ketemu jasadnya. Habis itu kita lanjutin bisnis. Sorry, waktu itu 5 SD berapa bersaudara tuh? 2. Lo ke? Gue sama adik gue 2. Lo anak pertama jadi? Gue anak pertama. Wow. Dihadapkan dengan family business yang banyak orang di dalamnya, terus banyak pendapat. Banyak orang nih berarti kayak artinya masih ada om tante gitu kan. Artinya lo harus bisa menyenangi semua orang karena lo pegang family business gitu. Dan akhirnya gue malah belajar dari situ untuk bisa mempositioningkan diri kita supaya berterima pada orang banyak. Gue mau lanjutin abis itu sampai kelas 6 gue selesai SD. SMP gue masih di Medan kelas 1. Bentar, 5 SD lu udah melanjutkan bisnis? Tunggu, belum. 5 SD itu meninggal. Oh. SMP gue masih di Medan kelas 1. Kelas 2 gue pindah ke Jakarta sampai SMA. Oh, jadi lulus SMA Jakarta? Jakarta. SMA mana dulu Jakarta? SMA Al-Azhar. Oh, Alpus? Enggak, Al-Azhar Rawamangun. Rawamangun, ya. Jadi pas gue pindah ke Jakarta SMP, kebetulan kan family bisnisnya itu adalah transportasi bis. Transportasi bis. Angkutan bis. Apa namanya? Kurnia, oke, sering lihat. Kebetulan pas gue SMP kelas 3 tuh baru buka trayek baru tuh Medan Jakarta. Oke. Dulu kan pesawat belum kayak sekarang. Orang ke Jakarta masih pakai bis. Jadi main terminalnya di Jakarta. Medan. Di Jakarta. Di Medan. Di Medan tapi kan? buka trayek baru ke Jakarta. Nah tempatnya itu poolnya di Rawamangun, tempat sekolah gue tuh. Tahu. SMA gue Rawamangun juga. Rawamangun 36 gue. Iya. Rawamangun. Jadi SMP gue udah mulai bisnis. Udah mulai bisnis, tapi bisnis keluarga, nurusin bisnis keluarga, udah ditempatin di Jakarta, udah coba ngelola keuangan, ngelola manajemen dan lain-lain. Yang ngajarin siapa? Nggak ada, otodidak ya. Oh ya, bisa tuh. Zaman dulu kan belum ada Google gitu. SMP kelas 3 bos, ya belajarnya dari pengalaman aja, otodidak aja. Gitu ya, nanya-nanya sama abangnya bokap yang sekarang udah almarhum juga. Abangnya bokap kan masih ada waktu itu. Yang ngajarin, nanya-nanya juga kalau begini gimana, solusinya apa dan lain-lain. Terus selesai SMA gue balik ke Medan. Habis itu gue sempat balik lagi ke perusahaan awal. Perusahaan awal tuh yang bus ini, itu ya? Bus ini. Okay. Akhirnya gue mikir pengen buat usaha sendiri. Oh, usaha sendiri? Kelas berapa tuh? Selesai SMA. Oh, oke. Selesai SMA, gue buat perusahaan sendiri. Namanya PT Saka Mitra Sejati. Pertama PT Putra Kurnia kan yang ininya family businessnya namanya PO Kurnia. Gue buat PT Putra Kurnia. Itu tapi gue ekspansi, tapi desertifikasi bisnisnya ke perkebunan. Oke, jadi dari transportasi, gue buat perusahaan sendiri. Umur berapa tuh? 18, 17 gitu lah ya? Sekitar 18, 19 lah. Udah bisa tuh bikin PT tuh. Yang totally different ya jenis usahanya. Beda ya? Dan pengurusnya semua gak ada yang keluarga, cuman gue sendiri sama ada partner gue. Partnernya bukan family? Tapi pasif, gak family. Apa tadi perkebunan? Iya. Apa tuh? Niche-nya apa? Jenis? Sawit. Oh, di Jakarta, di Medan? Di Medan. Oh, oke. Dan bagus ya waktu itu sawit ya? Waktu itu ya gak sebagus sekarang sih, sekarang lebih bagus lagi. Tapi ya oke lah. Gue ketemu sama temen-temen di HIPMI. Iya. Akhirnya. Jadi HIPMI dulu atau buka PT dulu? Buka PT dulu yang awal nih. Buka PT yang awal. Kalau nggak bisa masuk HIPMI ya, belum ada PT ya. Coba berkebun nih ceritanya. Kenapa kebun? Saat itu memutuskan kebun kenapa? Sumatera Utara itu primadonanya adalah sawit. Oke, sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Oke. Dan orang-orang hebat yang lahir dari Sumatera Utara itu based on perkebunan sawit. betul. Tapi ada gium Sumatera Utara sumut, semua uang
Mesti uang apa tuh? Itu benar gak? Semua urusan mesti uang tunai. Benar gak? Benar gak itu? Itu tergantung perspektif mana memandangnya. Oh iya. Terus. Ya terus habis itu gue masuk HIPMI dengan usia berapa tuh masuk HIPMI? Masuk HIPMI 2008, artinya 20 tahun ya. 20, jadi 2 tahun setelah lu buka PT, masuk HIPMI. Masuk HIPMI, pakai perusahaan yang si Sawe tadi, perkebunan tadi gue masuk HIPMI. Nah habis masuk HIPMI gue ketemu sama teman-teman banyak. Akhirnya jaringan gue kebuka, pandangan gue terhadap bisnis juga jadi lebih luas. Nah gue buat perusahaan baru lagi properti. Nah yang sekarang propertinya udah kita akuisisi oleh Inti Keramik Alam Industri yang udah listing IKAI. Inti Keramik nih yang keramik gitu kan? Iya, Izenza. Oh, Izenza. Gue komisaris Izenza sekarang. Iya. Lo yang take over Izenza atau Izenza take over properti lo? Jadi properti gue udah gue bangun di Medan. Ada beberapa, ada hotel. Cluster gitu. Oh hotel. Ada mall, ada cluster. Nah, lalu gue gabung nih ke IKAI. Gue diangkat jadi komisaris sama Bang Okto dulu Bang Okto masih di IKAI, sekarang udah enggak. Gue jadi komisaris di IKAI. Nah ini si perusahaan gue yang udah gue bangun kita akuisisi, masukin ke dalam IKAI. Jadi IKAI itu jadi kayak merger gitu. Ya jadi IKAI itu dalamnya core bukan hanya Izenza Inti Keramik, tapi udah ada properti di dalamnya. Sekarang mau masuk tambang dan lain-lain. Gitu. Jadi sekarang holding grupnya adalah IKAI. IKAI, oke. Komisaris di situ ya. Komisaris di situ. Oke, itu tahun berapa akuisisinya? 2017 atau 18? 2017 atau 18? Baru dong ya berarti. Baru. Oke, berarti sekarang kalau bisa diceritakan bisnisnya transportasi, kebun, properti, other than that ada lagi yang lain? Itu aja. Itu aja tapi gede-gede ya. Ya ini sekarang kita baru mau masuk tambang. Tambang? Apa tambang apa? Batu bara. Trading. Iup di Kalimantan. Luar biasa. Kenapa tambang? Making money ya? Making money. Pokoknya bisnis primadona kita sikat dulu. Oh iya. Sekarang apa sih yang primadona? Ini kan pejuang pengusaha. Yang penting masuk dulu. Betul. Tapi harus katanya kemarin kan bilang jangan berjuang terus. Tapi usahanya. Tapi kayaknya Bro Akbar sih udah ini ya. Usahanya udah bukan berjuang lagi kayaknya. Masih berjuang. Oke. Dari semua bisnis unit yang tadi disebut ya, properti, transportasi, kemudian mining baru masuk dan kebun, which one more profit? Yang paling making money for? Sama aja semua. Sama aja. Waktu lagi pandemi mana yang terpuruk? Yang pasti hotel anjur-anjuran kan. Iya sih. Awal pandemi itu, biasanya okupansinya, okupansi hotel gue tuh di Medan 70-80%. Dari situ biasanya maksudnya? Biasanya. Dari situ okupansi di Medan itu cuma 65-70%. Gue pasti di atas ya. Situ okupansi itu artinya sisi keterisian. Kita paling tinggi di Medan. Sebelum pandemi. Oh, 80% itu paling tinggi ya? 80% paling tinggi karena city okupansinya. 90-100 itu jarang ya? City okupansinya itu cuman di bawah itu, cuma 70%. Jadi seluruh hotel yang ada di Medan, itu kalau dirata-ratain itu cuma 70%. Kita bisa sampai 80%. Wah, itu waktu itu masih enak banget kan. Nah, itu berasa banget, tiba-tiba pandemi, gue harus ngerumahin karyawan. Oh, ada juga yang di rumah? Iya dong. Ya karyawannya ngapain orang penghuni yang nggak ada? Rumahkan tuh berarti maksudnya nanti kalau udah nggak pandemi di hire lagi atau PHK atau? Nggak PHK. Ya dirumahkan berarti. Dirumahkan, bayar gaji. Berapa gaji? 50% langsung? 50% potong. Nggak kerja kan? Iya, berapa karyawan yang dirumahkan saat itu? Sekitar 200-an. Oh lumayan ya. Makanya yang paling berasa tuh itu. Oke. Tapi kan untung ada side income dari kebun dan itu ya untungnya ya. Transportasi masih jalan gak sih? Transportasi juga enggak. Oke. Gimana caranya waktu PPKM kan gak boleh kemana-mana. Iya, jadi kebun doang. Kebun doang. Sama properti enggak? Apa tadi tadi? Ya properti juga orang bertahan semua kan waktu itu. Mining ya semua sektor bisnis pokoknya, apalagi yang jasa ya. Yang gue jasa semua kan. Iya. Namanya transport, properti, hotel, jasa semua kan.
Iya. Ya, itu pasti berasa banget sih. Berasa banget ya. Berasa banget. Berarti sempat terpuruk juga nih seorang AHB waktu lagi pandemi atau? Kalau terpuruk sih nggak pada saat pandemi, kapan aja pun bisa terpuruk kan. Artinya bagaimana kita mempositioningkan keadaan. Betul. Itu aja sih. Maksud gue ya pandemi gitu ya. Pandemi ya hal yang dirasakan semua orang. Artinya yang kita rasakan juga orang lain juga rasakan. Hampir semua sektor gitu ya terimbas. Artinya bagaimana kita supaya bisa menyikapin itu supaya bisa survive aja. Harus struggling lah. Nah bunch outnya gitu ya, bangkit laginya gitu dari segala sektor itu berarti di 2021 kah? Dan bagaimana tuh untuk proses bangkitnya lagi? 2021-2022 ini udah mulai rebound ya. Maksudnya semua unit bisnis yang gue lagi jalanin semuanya udah udah hampir balik ke normal. Bahkan beberapa bulan kebelakangan ini udah normal. Keterisian udah penuh. Keterisian udah bagus, penumpang juga udah ada. Gitu. Sawit juga harganya lagi bagus banget. Bagus banget. Udah bisa senyum sekarang guys. yang emak-emak ribut minyak goreng mahal, yang seneng kita. Iya. Emang iya seksi juga sawit ya. Iya, CPO lagi mahal, artinya TBS mahal. Gue kan gak punya pabrik kan. Gue gak jualan CPO, gue cuma kebun. Iya. Ya lumayan lah TBS. Iya. Tapi memang saya kemarin ke beberapa daerah gitu ya, anak muda di Sumatera, anak HIPMI, nabung sawit ya. Oh gitu? Iya gak sih? Kayak gitu gak sih? Mulai dari beri berapa lahan gitu gak sih? Gue dari kecil. Dari kecil kan? Cuma 50 hektar gue boleh. 50 hektar tuh cuma ya? Iya bukan maksudnya daripada kecil lah dibanding daripada yang perusahaan gede-gede kan ribuan hektar. Kalau mau buat PKS pabrik kelapa sawit minimal kan 5.000 hektar. 5.000 hektar. Ini 50 hektar. Belajar bisnis pertama ya. Itu kalau boleh tahu modalnya kisaran berapa tuh bro? Dulu. Range-nya ya. Dulu sampai sekarang inflasi berapa? 20% ada ya? Kalau sekarang tuh di daerah gua 1 hektar sekarang jualannya 100 jutaan. 100 juta, 1 hektar. Udah ada tanamannya segala macam. Udah tanamannya berarti udah produksi. Kalau 50 hektar sekitar 5M lah ya. Ya kira-kira gitu. Minimalnya tuh berapa hektar sih? Nggak ada minimal, nggak ada 1 hektar bebas juga ya? nggak ada masalah kalau mau belajar. BEP-nya? 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Oh nggak lama ya? Nggak lama. Oke. Paling lama tuh BEP-nya dari semua bisnis Bro Akbar, industri mana yang? Properti itu lumayan. Hotel sekitar 8 tahun. 8 tahun ya. Pakai chain ya lo ya maksudnya? Pakai chain ya. Oke. Paling susah memanage bisnis di antara bisnis yang tadi Bro Akbar jalanin apa? Nggak ada, sama aja semuanya. Sama aja semua. Sama-sama punya challenge semuanya punya challenge masing-masing. Semuanya susah, semuanya gampang. Oke. Tadi cerita mengawali dari bisnis keluarga terus bikin bisnis sendiri. Tantangannya bisa diceritain gak? Mengelola bisnis keluarga dengan mengelola bisnis sendiri. Ya plus minusnya lah. Ya kalau mengelola bisnis keluarga artinya lo harus bisa nyenengin semua orang kan. Yang kayak gue bilang tadi. Kalau keluarga sendiri cuman adik kandung atau kakak kandung aja sih masih gampang ngomongnya. Tapi kalau keluarga family business yang gede kayak abang bokap, adik bokap dan lain-lain. Gak enak ya kadang. Itu kan gak enak lah maksudnya. Gue sih mikirnya pada saat gue keluar dari situ, gue mikirnya gue takut salah. Takut salah artinya pada saat gue mengelola bisnis gue gak perform, gue harus bertanggung jawab terhadap keluarga besar. Tapi kalau lo ngelola bisnis lo sendiri, lo bertanggung jawab pada diri lo sendiri dan keluarga lo. Ya maksudnya istri, anak dan lain-lain. Ya makanya gue milih buat usaha sendiri. Kalau sukses gue sendiri, kalau nggak sukses itu udah resiko gue mikirnya gitu. Oh, tapi sekarang masih mengelola bisnis keluarga? Enggak, udah enggak. Oke. Nah, sekarang yang bisnis sendiri. Oke. Terus di tahun 2019 ya berarti ya, masuk ke dunia politik, benar ya? Apa yang melandasi? Oke, this is my time going to politics. Atau 2014 udah coba? 2014 coba. Oh 14 coba, masuknya 19. Berarti masih muda juga ya waktu itu ya? 20 something ya? 2014. Nyalek juga kan? 2014 gue nyalek DPR RI. Oh. Gue nyalek DPR RI. Dapil yang sama? Dapil yang sama.
gara-gara HIPMI. Jadi kan gue gabung di HIPMI, di BPC HIPMI Medan tahun 2008. Terus isinya anak-anak Golkar semua kan. Terinspirasi lah ya. Tiba-tiba suatu hari Musda Golkar Kota Medan yang jadi itu anak HIPMI jadi ketuanya. Nggak anak HIPMI, bokapnya anak HIPMI. Oke. Gue temenan sama anaknya kan. Si ketum BPC ini. Ketum BPC ini bokapnya jadi ketua Golkar Medan. Terus si anaknya bilang nih sama kita-kita yang lagi ada di HIPMI. Bokap jadi ketua Golkar, masuk yuk jadi pengurus. Oh si anak ini. Si anak ini awalnya cuma iseng-iseng masuk partai gitu doang kan. Ternyata begitu lu masuk partai, lu tujuannya merebut kekuasaan dong. Oh gitu ya? Artinya perjuangannya di internal dulu. Di internal dulu challenge-nya adalah gimana caranya lu bisa perform di partai supaya lu bisa dapat nomor urut, supaya lu bisa jadi nyalek. Tapi memang tujuannya waktu itu nyalek ya? Awalnya sih enggak. Bukan eksekutif gitu? Enggak, awalnya sih cuma pengen gabung partai karena gue pikir partai ini sama kayak organisasi kayak HIPMI, kayak Kadin gitu kan. Kebukalah teman-teman banyak. Pengen teman banyak. Terus ada jaringan ke pemerintahan. Banyak bupati, wali kota yang dari Golkar, gue kirain gitu kan. Akhirnya ternyata pada saat gue dikasih amanah jabatan di partai, terus gue disuruh buat program, akhirnya ada challenge kan. Jadi, apa jabatan pertama yang lo diamanahkan? Pertama kali gue masuk wakil bendahara. Waben di DPC? DPD 2 namanya kalau DPD 2 Medan. DPD 2 Medan. Habis itu revitalisasi, kalau di Golkar namanya revitalisasi. Revitalisasi di pertengahan periode gue jadi wakil ketua. Oh wakil ketua. Waktu gue 2014 mau nyalek, gue sempat PLT ketua Kota Medan. Oh gitu, PLT karena Golkar. Ketuanya? Waktu itu ketuanya cuti, dia pergi. Oke. Dia lagi pergi ibadah lama, sekitar 2 bulanan gitu, umroh dan segala macam 2 bulanan. Gue sempat PLT ketua Golkar. Nah pas Medan. Berapa tuh anggotanya? Banyak ya lumayan ya? Banyak lah lumayan. Itu usia berapa tuh? 2000 itu pas. Boleh minum dulu? Kayaknya aus nih. 2014 itu pas gue lagi nyalek. Oke, berapa tuh? 29-an ya? Kan waktu sekarang, bro sekarang udah 35 ya? Berarti 20-an sekian udah PLT ketua DPD 2 ya? DPD 2. Wow. Nyalek kan, pas nyalek. Waktu itu ketua umumnya Pak Ical, Pak Abu Rizal Bakri. Diamanahkan dikasih nomor urut di DPR RI 2014. Dapil Sumut 1. Sumut 1, Medan Deli Serdang. Nomor berapa dulu? 9 atau berapa gitu. Karena gue kan dari DPC, yang nomor urut 1 kan dari DPP. Nah habis itu belum rezeki, belum kepilih. Tapi gue tetap di partai. Gue tetap jalanin program-program di partai. Musda Golkar Sumut. Belum. Dari Medan gue pindah dulu wakil ketua di Sumut. Pada saat revitalisasi di tengah jalan periode yang ini. Musda Golkar Sumut. Pada saat gue wakil ketua itu. Terpilih ketua yang baru, gue diangkat jadi bendahara. Bendahara? Golkar Sumut. DPD 1? DPD 1. Oh iya? Oke. Jadi setelah gak lolos Senayan nih ibarat kata gitu ya. Langsung Musda, langsung bendahara. Itu gak kompetisi ya? Berarti ya, given pemilihan ketuanya kompetisi dong. Oh ikut maju, caketum? Gua enggak, tapi gue di tim ses yang gerbong yang bener ya. Iya. Terus jadi bendahara, akhirnya pada saat nyalek yang 2019 udah siap. Bendahara Golkar nomor 1 dong. Oh gitu. Ketumnya gak maju? Ketumnya gak maju, bupati kan. Oh bupati. Nomor 1, akhirnya alhamdulillah kepilih. Nomor 1? Nomor 1. Oh, ngaruh ya nomor urutnya? Menurut gue ada yang bilang gak ngaruh, ada yang bilang ngaruh. Menurut gue sih ngaruh ya, soalnya susah nyari ya kalau di bawah-bawah gitu. Oh gitu. Kalau kita lagi kampanye nyuruh orang milih, Bu nanti pilih ya. Nomor sini. Nomornya yang ini bawah banget gitu, susah kan nomor 1 kan lebih gampang. Meskipun ada yang bilang beberapa ya gak ngaruh kan. Karena yang penting suara terbanyak itu ya. Dalam perhitungannya sih gak ngaruh, tapi jelasinnya susah ya kalau nomor sepatu. Apalagi orang-orang yang tua ya, lansia soalnya. Iya. Jadi tuh ya. Iya, alhamdulillah. Berapa kursi dari Golkar saat itu yang DPRD? Sekarang. Waktu Bro nyalek 2019, selain Bro ada lagi nggak yang masuk nomor 2-nya, nomor 3-nya? Di dapil. Maksudnya di DPR?
Di DPRD. Kita 15 orang Golkar. Dari dapil. Oh dari dapil gue cuma gue sendiri. Cuma satu ya? Satu. Berapa calon saat itu? 7 ya. Strategi apa yang bro lakukan saat itu? Buat menang. Turun aja ke masyarakat. Turun. Dan gue cuman ngelanjutin program yang udah aja. Jadi program gue kan dari mulai pengurus Golkar di Medan. Minum deh. Ya salah. Pengurus Golkar di Medan, pengurus Golkar di Sumut, habis itu jadi bendahara di Sumut. Program gue tuh berkesinambungan terus turun ke masyarakat. Oh gitu. Oh jadi meskipun waktu masih di DPD 2 turun terus? Turun terus. Oh gitu. Baksos main terus gue. Jalan terus. Sorry. Program itu dari kantong sendiri atau tim di DPD 2-nya atau gimana? Ya kalau partai kita gotong royong lah. Gotong royong ya? Ya ada yang sendiri, ada yang gotong royong. Yang penting jalan terus, turun jalan terus. Konsolidasi terus ke masyarakat. Memperkenalkan partai, terus habis itu gue ketua umum HIPMI kan. Gue nggak terpilih caleg 2014. Maju ada HIPMI. hikmahnya, maju HIPMI, gue jadi ketua umum HIPMI kan. Maju HIPMI itu ya, Sumut ya. Iya. Berapa lawan waktu itu? Berapa kandidat? 2. Sama lu 2? Sama gue 2. Okay. Suaranya beda tipis. Berapa? Berapa sih? 30 sama 28 loh. Serius beda 2? Fight deg-degan gak tuh? Deg-degan banget lah, gak bisa tidur. Riau gitu. kemarin 1 doang Riau. Oh Riau 1 ya? Iya. Yang pas zaman gue cuma beda 2 suara doang. 2 suara ya? Ada juga. Ada, masih 2 suara. Terus waktu itu apa? Campaign yang bisa menggait voters waktu BPC. Strateginya hampir sama sih, sama gue turun semua. Gak ada satu kabupaten pun yang gue gak datengin. Semua gue datengin. Walaupun di Sumut tuh jauh-jauh ya. Ada namanya Mandailing Natal. Iya. Tuh dari Medan itu hampir 18 jam. Wow. Ke perkampungan di dalam. 18 jam. Ngatain pakai mobil. Darat. Nggak ada pesawat ya? Ada, turunnya di pesawat kecil gitu, mending pakai mobil. Enggak, gue pakai mobil 18 jam. Gue keliling semua daerah, gue datengin, maupun dukung gue maupun yang enggak. Iya, lu serap semua aspirasinya gitu. Gue serap aspirasi. Kita ngobrol-ngobrol gini aja. Maksudnya kita ngobrol apa adanya aja. Betul. Nggak usah janji-janji yang nggak bisa kita lakuin juga kan. Ya gue gue datang, gue silaturahmi, gue pengen bersahabat. Iya. Gue pengen cerita pengalaman gue. Gue juga pengen belajar dari lo. Ada yang ilmu lo yang lo punya yang gue pengen, yang bisa gue pelajari. Ya kita sharing aja. Gue calon ketua umum bukan harus gue lebih pintar daripada lo kan. Gue juga pengen tahu apa yang lo punya kan. Oke. Ya modalnya cuma itu doang sih. Turun semuanya ya? Turun semuanya. Oke. Tapi kan mungkin yang lebih challenge legislatif atau HIPMI saat itu? Sama aja. Sama-sama challenge ya? Sama-sama challenging. Tapi kan kalau kayak masyarakat kan lebih variabel banget kan. Yang tua, ada yang pemilih pemula, itu kan pasti. Iya. Kayak kalau HIPMI kan teman-teman semua. Iya kan, seumuran lah, maksimal 41 gitu kan. Iya. Itu kalau iya sih, lebih challenge, legislatif kan? Legislatif. Karena banyak masyarakat yang sebenarnya udah bosen ya mau politik. Iya. Pas kita turun kampanye. Iya, yang ini udah datang, yang ini udah datang. Males lah What's the difference gitu. Nah itu gimana? Bedanya gitu kan, itu challenge-nya di situ. Challenge-nya di situ. Nah terus kalau kita ketemu orang yang seperti itu, kita harus menjelaskan bahwa di legislatif itu adalah mempunyai tupoksi yang bisa menyampaikan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Oh lo ngomongnya kayak gitu. Kan siapa tahu gue bisa belajar. Iya, karena kan nih. Karena kan pas lu ditanya sama Bu pilih saya ya, lu bilang lu ngomong gitu kan. Terus Ibu terus kalau saya bilang Bapak untungnya apa? Nah iya pasti kayak gitu. Kan? Iya. Ya lu tanya, lu harus jawab. Kalau saya terpilih insya Allah saya adalah perpanjangan tangan Bapak Ibu supaya bisa menyampaikan seluruh aspirasinya kepada pemerintah. Artinya program-program pemerintah itu bisa diserap dari masyarakat, perwakilannya kita. Namanya perwakilan rakyat. Betul. Kalau dia balik bilang, caleg lain kemarin kesini juga ngomongnya gitu, itu gimana? Iya, semua caleg pasti ngomongnya sama karena itu tupoksi kan. Iya. Tupoksinya kan budget. Waktu meyakinkannya itu loh ya kan? Ya
ya pilihan ada di tangan pemilih. Iya sih. Kita cuman bisa memberikan informasi tentang apa yang kita punya dan apa yang kita tahu gitu. Ya harus kita yakinkan dengan orang memilih seseorang juga variabelnya kan banyak, harus punya kapasitas, kapabilitas dan lain-lain. Makanya kita harus meyakinkan pemilih kita bahwa kita mampu, punya kapasitas dan bisa melaksanakan program-program yang dibuat oleh DPR. Salah satunya fungsi budgeting, controlling, legislasi. Nah itu 3 tupoksi yang sangat penting untuk dilakukan seorang anggota dewan itu harus memang benar-benar dipelajari dan memang harus bisa diterapkan dalam pekerjaan sebagai DPR. Nah tapi menariknya adalah berarti kan Bro Akbar ini kan mulai dari pengusaha gitu kan. Terus niat untuk ke politik tuh ya karena tadi ya ternyata teman-teman semua di partai yang sama gitu kan, diajak dan lain sebagainya. Nah ada gium bahwa kalau pengusaha tuh bagusnya sebenarnya jangan terjun dulu ke politik misalnya gitu kan, kayak Bang Sandi kemarin pas Hutipmi juga ngomong kayak gitu kan. Kalau pandangan Bro Akbar sendiri gimana? Dan itu pertanyaan kedua, kalau misalnya kita udah di warna tertentu misalnya gitu ya, kita tuh masih bisa menjalin bisnis dengan warna-warna lain gak sih as a entrepreneur gitu? Oke. Ini menurut saya ya. Semua orang mungkin bisa berpendapat beda-beda. Saya pikir politik sama usaha itu ya bisa inline aja jalannya. Kenapa? Karena di satu sisi usaha butuh kekuatan politik. Di sisi lain usaha butuh kekuatan politik. Perlu dong. Perlu pasti dong. Regulasi dan lain-lain. Selain juga politik juga butuh pengusaha. Untuk programnya jalan. Lo tadi nanya ke gue dari mana uang kantong pribadi atau uang partai. Emang partai cara nyetak uangnya kayak gimana? Usaha dong. Harus ada usahanya. Jadi gue rasa sama-sama inline aja jalannya menurut perspektif gue. Nah soal warna, kita di DPR itu macam-macam warnanya. Tapi kita berteman semua sangat baik dan malah membuka jejaring. Sekarang di kabinet juga kan warna-warni. Betul. Nah, artinya di kabinet sekarang ini kayak gue di DPR punya teman-teman yang partai lain, akhirnya saling bantu juga. Kalau menteri ini warnanya apa, gue minta tolong teman gue yang DPR yang partainya. Dan itu dibantu juga ya? Dibantu juga. Soalnya kan ya teman-teman pengusaha beberapa, wah ntar kalau gue kelihatan banget warnanya, while gue mau kolaborasi dengan atau ada bisnis dengan warna lain tuh gimana? Sebenarnya sih enggak. Ya discuss teman-teman sih kemarin. Gue warna kuning, ketua umum gue warna merah nggak apa-apa. Emang ada bisnis bareng? Nggak ada kan? Maksud gue kalau yang bisnis bareng segala macam gitu nggak ngaruh juga kan? Ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ya? Lo dari warna ini lo berarti bisnis barengnya sama warna ini. Kalau nggak ngaruh. Malah kebanyakan teman-teman gue tuh kayak di DPR yang sama-sama pengusaha ya. Teman-teman bisnisnya itu ya beda-beda warna. Bukan satu fraksi terus buat bikin bisnis bareng enggak, beda-beda warna. Ketemu di DPR satu komisi misalkan buat perusahaan bisnis bareng. Enggak. Tuh guys, apalagi yang muda-muda jangan takut untuk berpolitik. Jangan. Maksudnya apalagi pengusaha-pengusaha, maksudnya ya itu semua bisa di border ya, dalam artian ya being a professional ya bisa tercipta juga sebenarnya hubungan. Ya cuman kan emang ada tantangannya, lu nggak bisa jadi pengendali usaha kan, lu nggak boleh jadi dirut, nggak boleh jadi CEO kalau misalnya jadi DPR kayak gue kan. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Gue kan komisaris, pengawas. Kalau komisaris boleh ya. Pemegang saham boleh juga. Pemegang saham boleh. Dirut even di perusahaan sendiri nggak boleh. Nggak boleh kan aktif. Kan berarti jabatan kita sebagai anggota dewan kan nggak boleh ada jabatan yang aktif. Kalau pengawas komisaris kan pasif kan. Tapi as a businessman bisa ya bagi waktu dengan legislatif gitu. Ya. Kalau eksekutif sih pasti susah lah ya. Ya artinya makanya, banget ya, makanya lu gak bisa jadi CEO. Kalau jadi CEO kan lu harus in charge di dalam betul, kan. Betul. Daily operationnya lo in charge juga. Iya. Oke. Kenapa gak pilih eksekutif? Belum? Kenapa gak pilih eksekutif? Kayak ketum kita kan eksekutif nih. Gua rasa menurut gua bisnisnya nanti gak jadi gak bagus. Benar. Bagi waktunya itu bisnisnya. Ya. Oke. Kalau legislatif masih oke lah, masih bisa jalan bisnis, ada di dalam pemerintahan juga, masih oke lah. Tantangan terbesar selama menjadi anggota DPRD apa? Tantangan terbesar, gak ada sih, sama aja.
Gak di mana nih dulu nih. Sebelum pas mau maju doang ke rumah gue misalnya gitu. Sebelum dan sesudah gue rasa ya gini-gini aja, nggak ada yang beda. Nggak ada. Paling nambah jejaring lagi kan. Gue punya tim saya sampai di kelurahan, di lingkungan. Artinya banyak orang kenalan saudara-saudara yang baru kan, ya, benar-benar. sampai ke tingkat lingkungan gitu. Kalau di Medan namanya lingkungan, kalau di sini RT RW. Oh gitu. Oh sana lingkungan ya. Iya. Oke, dan lo terus menjalin komunikasi. Komunikasi. Terus. Karena jangan sampai kita ketemu sama masyarakat tuh hanya di tahun-tahun politik pas mau nyalek. Pas ada kepentingan aja. Kan. Iya. Ya hubungan persaudaraan itu yang kita bangun. Oke. Kalau tanya strateginya strategi gue cuma itu. Ya gue komunikasi aja. Ada yang bisa gue bantu. Banyak yang nggak bisa gue bantu. Tapi gue tetap ngomong. Gue cariin solusinya. Karena politik kan nggak bisa buat semua orang senang juga. Iya. Tapi artinya gue tetap memperjuangkan. Yang nggak berhasil ya gue kasih tahu bahwa posisinya begini-begini. Banyak yang bisa gue bantu juga. Ya alhamdulillah bantu, gue bisa membantu orang. Dan orangnya nanti setelah itu dia akan tahu bahwa inilah fungsinya kita memilih anggota DPRD. Bisa membantu kita dalam membuat sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mereka. Gitu. Jadi helping each other juga ya, one of the politics ya. Ya inline juga sih sama pengusaha ya, membuka lapangan kerja segala macam. Nah tadi di awal kan pertanyaan pengusaha atau politisi, pilih pengusaha. Kenapa? Pengusaha kan gue pengen jadi orang kaya. Iya, ganteng atau kaya tadi ya, simple banget. Iya inline jawabannya inline. Ya, jadi kalau lo mau jadi kaya, lo pengusaha dong. Bukan politisi. Oke, presiden belum tentu kaya gitu ya. Belum tentu kaya. Pengusaha sudah pasti kaya. Belum pasti. Tentu juga, belum pasti. Iya. Tapi jalan menuju kaya ya jadi pengusaha, bukan jadi politisi. Betul. Oh gitu. Sesimpel itu ya. Iya. Oke, iya. Nah, waktu umur 20 tuh kan ada partneran yang teman tapi pasif. Belakangan ini perusahaannya juga partneran juga ya? Bro, iya. Oke. Ada tips nggak untuk memilih partner yang tepat dalam berbisnis? Partner yang tepat itu lo harus lihat track recordnya. Jadi lo? Bagi gua pinter penting, pengalaman yang paling penting. Tapi yang paling sangat penting lo kejujuran. Iya tuh. Kejujuran dalam nomor satu ya. Itu yang nomor satu. Betul. Lo milih partner. Lo ataupun mulai bisnis itu harus dengan kejujuran. Kalau udah jujur, nanti yang lainnya datang sendiri. Iya. Pengalamannya pasti datang sendiri. Ilmunya pasti datang sendiri. Yang penting basicnya kejujuran. Kalau orang udah percaya sama lo bego-bego dikit aja nggak apa-apa lah. Yang penting lo jujur. Jujur, benar-benar. Tapi kan kadang-kadang maksudnya misalnya kita udah berpartner, kita baru bisa tahu misalnya ini orang jujur atau enggak kan setelah berjalannya usaha itu kadang-kadang ada juga yang kayak gitu. Oh kadang-kadang ada yang tapi kan maksud gue kan gue berpartner tuh kita udah jalan usaha masing-masing kan. Gue udah jalan, gue liat lu selama ngejalanin usaha lu jujur gak orangnya. Ngeliatnya dari mana? Lo ya usaha lu kan. Oh dari usaha. Usaha lu selama jalanin bisnis lu curangin orang gak? Lo jujur gak? Gitu kan. Terus cara lo manage perusahaan gimana? Oh ini cocok nih jadi partner. Gitu. Jadi lo profiling dulu juga, cek nih orang benar. Profiling dulu, harus dong. Dalam menjalankan iya. bisnis kan harus kan. Kan di dalam bisnis kan ada risiko. Betul. Kalau kita nggak milih orang yang tepat, artinya risikonya kan tanggung sama kita juga. Iya, pusing sendiri nanti. Pusing sendiri. Menghadapi dunia bisnis yang uncertainty dengan ketidakpastian segala macam, bro gimana menyikapinya? Bagi gua yang penting fokus. Terus kalau masalah finance misalnya ya let's say 6 bulan harus keuangan perusahaan lah ya. Aman tuh misalnya dana cadangan di kas perusahaan tuh 6 bulan OPEX dalam 1 bulan atau apa gimana misalnya? Itu menjalaninya lah kita. Tergantung dari bisnis plan-nya ya. Jadi kan kita buat satu bisnis itu kan harus ada visibility study, buat bisnis plan dan lain-lain kan. Ya itu nanti kekuatan kas itu nanti ada di dalam situ. Nah menurut gua sih yang paling penting orang yang buat FS, lu dan orang lu yang buat FS dan bisnis plan-nya harus benar.
Itu. Jadi di dalam semua strategi keuangan, semua strategi manajemen pasti ada di dalam itu. Jadi basicnya lo harus buat yang benar dulu nih. Perusahaan ini lo mau arahin kayak gimana, mau lo kembangin seberapa gede, itu lo rencananya dari awal, dari business plan yang dan visibility study. Nah menurut gua itunya tuh lo harus strong sebelum lo di awal itu ya. Di awal itunya. Lalu yang kayak tadi lu tanya itu pasti di dalamnya ada. Berjalan. Kalau misalnya yang bisnis plan kita udah jalanin terus kemudian di tengah-tengah ya kayak let's say kemarin pandemi lah atau misalnya ya masa turbulensi itu kan kadang-kadang ada aja kan gitu. Nah itu tuh gimana tuh apa the way outnya itu jalan keluarnya kayak gimana ya? Bertahan. Jadi bisnis plannya agak apa namanya di extend gitu ya? Iya di adjust lagi ya gitu lagi. Ya. Karena mau gak mau ya kayak gitu ya. Disesuaikan dengan keadaan kan. Di adjust lagi tapi bertahan. Banyak kan orang yang gak mau bertahan, give up, terus tutup cari bisnis lain ataupun tutup gak mau bisnis lagi gitu kan. Nah itulah apa namanya pengusaha pejuang tadi kan. Oke. Intinya bertahan ya, survive ya. Apapun itu ya. Apapun kondisinya bertahan dan fokus. Fokus tuh maksudnya oke, bisnis unitnya ini fokus aja dulu. Ini aja dulu. Ngelihat wah kayaknya lagi rame nih. Ada yang ini pindah, itu yang lama tutup. Itu yang buat nggak fokus menurut gue. Bisnis apapun itu, yang penting fokus. Fokus. Jujur, fokus. Dan bertahan. Iya. Our keywords from Bro AHB today. Iya. Dalam kondisi apapun itu ya. Dalam kondisi apapun. Kalau misalnya dihadapkan seperti ini, lu udah gak cocok sama partner lo misalnya gitu. Lo akan tetap melanjutkan bisnis lo ini sendiri atau lo gandeng partner lain? Dalam kondisi seperti itulah let's say misalnya. Gue pernah ngalamin itu. Iya. Gue pernah ngalamin. Ya kita gentleman aja. Kalau udah gak kecocokan, artinya kita sampaikan sama partner kita. Dan saling evaluasi. Jangan malu mengakui kesalahan sendiri. Dan kalau memang kita tahu kalau kita memang sama partner kita ini memang benar-benar kita sayang kita berteman dengan dia, kasih tahu juga dong. Lo salah lu di sini gini. Kita cari jalan keluar. Way out-nya mungkin kita harus jalan masing-masing. Oke. Udah selesai terus lu tetap jalankan bisnis itu. Tetap jalankan bisnisnya. Gandeng partner baru lagi kan? Enggak harus ada partner, kadang-kadang gue sendiri, kadang-kadang gandeng partner baru. Enggak kapok tuh ya berpartner jadinya? Enggak. Semua bisnis gue enggak ada yang gue tinggalin dari awal. Meskipun jatuh banget gitu ya? Jatuh banget, gue tetap bertahan. Gitu. Gonta ganti partner ataupun ditinggalin partner gue jalan sendiri, tapi gue tetap jalan aja. Oke. Konsistensi ya? Iya, konsisten. Dan fokus tadi itu ya? Oke. Dan kenapa memilih kebun, kenapa memilih tambang, kenapa memilih properti? Kebun dulu paling gampang. Paling gampang ya, karena di Medan tadi itu karena ya. semua orang Medan itu berkebun. Oke. Juga awalnya trading. Oke. Jadi si perusahaan gue awal yang gue beli ini trading, ngumpulin sawit, jual ke pabrik. Gitu. Akhirnya kita ngumpulin sawit orang, terus nih jual ke pabrik, kita punya kebun yuk. Sesimpel itu ya? Belilah 10 hektar jadi 50 hektar. Sendiri. Oh bertahap juga ya? Bertahap juga belinya. Dari mana duitnya bos? Iya sih. Iya. Iya dari itu transportasi itu kan berkembang. Iya, gue harus gue akui bahwa harus diputer ya. Iya, ada family business yang buat gue sebenarnya punya kesempatan yang lebih daripada orang-orang lain. Oke. Artinya gue punya capital kan dari orang tua, peninggalan orang tua kan. Itu yang gue kelola. Kelola dengan baik ya. Karena nggak semuanya juga pintar mengelola kan kadang-kadang. Kalau untuk properti sendiri, memilih properti karena? Paling gampang. Properti gampang ya? Paling gampang. Masa sih? Paling gampang. Kan harus ada lahannya gitu. Harus ada lahan, bangun, jual. Sesimpel itu. Masuk HIPMI, kerjasama sama perbankan. Oke. Iya kan? HIPMI ngaruh? Masuk HIPMI dengan kerjasama perbankan ngaruh? Gue tadi cerita gue bangun perusahaan properti itu gue masuk HIPMI. Habis itu. Dipercayalah sama bank. Bukan dipercaya sama bank, buat MOU sama bank. Bahwa semua anak-anak HIPMI dibiayain. Waktu itu sektor unggulan bank ngebiayain properti. Nah gue coba lah nih. Beli tanah. Gue masukin suratnya ke bank, dikasih duit buat bangun.
Jual, bangun rumahnya, tanahnya beli sendiri dong, kapitalnya. Jadi beli, ya kan? Belinya pakai cash dulu kan, misalnya di pribadi. Sertifikatnya dijaminkan ke bank. Jaminkan ke bank. Buat ngebangun. Kontraktornya siapa? Sendiri. Oke. Hulu hilir ya. Iya. Terus habis itu rumahnya jadi. Jual. Marketingnya buat yang kuat. Rumahnya cepet laku. Ambil sertifikat. Dibiayain lagi sama banknya kan, KPR kan buat. Pokoknya waktu itu kekuatannya kerja sama bank harus kuat aja. Iya. Terus udah jual KPR. Sertifikatnya diambil lagi dong? Iya, dilunasi kan? Sertifikatnya diambil dari bank, dipindahin dari pembiayaan kita ke pembiayaan konsumen. Oh iya. Udah. Selesai. Gampang. Kalau hotel kayak gitu juga enggak kan? Enggak dong. Hotel beda lagi ya. Paling gampang. Paling gampang ya? Paling gampang. Properti ya? Waktu itu semua orang bisnis properti. Iya. Tapi sekarang lahan udah mulai berkurang. Iya, udah mulai. Karena kebutuhan rumah juga mungkin kan udah ini. Iya benar. Udah mulai cukup. FLPP sekarang. Ada FLPP bener tantangannya. Benar. Kalau mining ya lagi seksi gitu ya. Seksi banget. Ketemu kita kan lagi enak banget. Iya. Sekarang harga juga lagi bagus-bagus itu kemarin ya. Batu bara. Jadi belajarlah di situ ya. Kapan bisa masuk sini? Akhirnya ada kesempatan. Lagi ada kesempatan pengen masuk. Pengen akuisisi yang udah ada. Yang akuisisi. Oh bentuknya akuisisi ya. Akuisisi, yuk. Lagi due deal segala macam. Lagi due deal. Bisa bis lo nanti due deal juga. Iya. Oh boleh jadi legal ya. Oh iya ngomong-ngomong legal, gelarnya SH ya? SH. Bro? SH. Gak berniat untuk profesional di bidang hukum juga? Enggak. Cuman supaya ngerti hukum kayak bro ya. Cuman supaya ngerti hukum. Gue lagi S2 di USU. Jadi emang dulu ngambil SH cuma buat ini aja ya? Maksudnya ilmu aja ya? Memang ilmu aja. Bukan. Terus di USU itu kakek bapaknya ibu dosen FH. Hukum, semua fakultas hukum. Aku lu masuk fakultas hukum. Oh iya, tapi ya relate juga lah ya kan dengan politik kan terkait regulasi juga segala macam. Oke, ada masukan nggak nih buat pengusaha-pengusaha pemula? Tadi kan bro bilang kalau ya ibarat kata alhamdulillahnya dari keluarga lah ya, maksudnya untuk buka bisnis-bisnis berikutnya. Nah kan kadang-kadang teman-teman pengusaha pemula, saya ini nggak punya modal, gimana ya untuk memulai usaha segala macam, ada masukan nggak? Ya masukannya buat teman-teman yang mau mulai usaha jangan pernah takut aja. Jangan pernah takut untuk memulai usaha. Tantangannya udah pasti modal. Ya. Yang kedua rugi pasti, untung belum tentu. Nah itu yang membuat kadang-kadang anak-anak muda sekarang berpikir 2 kali untuk masuk ke sana. Oke. Tapi uang penting, tapi kan bukan segalanya. Iya. Kalau ada kemauan pasti bisa. Iya. Gimana caranya kalau nggak punya modal? Ya ada partner, ada lembaga pembiayaan, ada yang lain-lain. Yang penting lu cari jalan dong. Jangan kenapa nggak usah, nggak punya modal? Ya gampang banget hidup ini begitu. Gue tahu. Pembiayaan kan harus ada jaminan bro. Gue tahu lo nggak punya modal, lo cari jalan, partner, cari investor. Bisa kan? Lu buat proposal bisnis lo yang bagus, cari investor. Kalau lo nggak punya jaminan ke bank, kalau ada jaminan ke bank, ambil lembaga pembiayaan bank. Tapi kan cari investor nggak mudah-mudah juga. Masuk IPMI lah. Banyak investor juga. Iya benar. Jangan lupa. Nah tadi juga ngomongin HIPMI. Tadi kan gue nanya ketum BPP, HIPMI atau anggota DPRD. Punya ketum BPP. Kenapa sih memilih ketum BPP, HIPMI? Ketimbang legislatif. Atau ya dengar nih kabar burung ini kan. Bukan kabar burung, emang mungkin betul juga ya. Kan rencana mau maju ya. Gue kan yang kemarin gue maju sama Bang Mardhani Maming kan gue maju. Betul. Nah waktu itu gue udah terpilih DPR tapi belum lantik. Oke, sehingga nggak lanjut kemarin. Tapi gue tetap maju waktu itu kan. Ya. Nggak lanjut karena ya ada beberapa hal konsensus yang kami bangun sama Bang Mardhani Maming supaya Munasnya juga berjalan dengan baik. Ya, akhirnya gue gabung kan, nggak lanjut lagi. Gue balik ke Medan, gue lantik DPR. Gue juga baru first time kan masuk ke legislatif ya. Gue jalan di DPR dulu lah sampai 2,5 tahun. Nah sekarang dengar katanya mau Munas.
Jadi ya menurut gua ini kan melanjutkan perjuangan yang belum tuntas aja. Oh gitu. Jadi tetap lanjut nih ya? Iya lanjut. Kenapa memilih ingin menjadi ketua umum BPWMI? Alasannya apa? HIPMI ini gue terlalu banyak utang budi sama HIPMI ini. Oke. Gue jadi DPR tuh gara-gara HIPMI. Gue punya bisnis, alhamdulillah cukup buat gue. Gue nggak bilang besar, nggak bilang banyak, tapi buat gue cukup sampai sekarang ini tuh karena HIPMI. Habis itu gue punya banyak temen, baik temen nakal, temen baik, temen yang sekarang jadi pejabat. Ada yang jadi DPR RI, ada yang jadi menteri, ada yang itu karena HIPMI. Ya bagi gue HIPMI pengabdian, artinya hari ini gue insya Allah nanti kalau ada Munas gue maju melanjutkan perjuangan yang belum tuntas ini, ya ini jalur pengabdian aja. Alhamdulillah kalau terpilih syukur, kalau enggak ya ini bentuk balas budi gue terhadap HIPMI aja gue. Yang udah feedback di kehidupan lo, bisnis. Yang udah gue rasain di kehidupan gue gitu. Jadi maksud gue ya gue jalan ke daerah-daerah untuk bisa roadshow, untuk bisa ketemu sama teman-teman. Itu bagi gue bukan suatu hal yang wasting. Bukan nggak wasting time, nggak wasting money. Itu malah menurut gue investasi. Bisa ketemu banyak orang di daerah, bisa kebuka peluang bisnis lagi, bisa punya saudara yang dulu gue cuman punya saudara di 33 kabupaten kota, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini gue punya saudara di 34 provinsi. Lo bayangin aset yang begitu gede yang ada di HIPMI. Makanya gue pengen banget bisa tetap ada di HIPMI. Kalau bisa jadi ketua umum. Amin. Bener-bener gue ngerasain juga. Gue OKK aja keliling-keliling. Ada beberapa yang gue belum injek jadi injek. Terus ya teman-teman daerah gitu ya. Kita jadi banyak kawan sih. Bener-bener. Ada kerjaan di luar kota kadang-kadang. Mereka tahu dari Instagram, ketua lagi di sini gitu. Kan akhirnya ketemu. Benar. Terus kalau lo ada, ya bukan sebenarnya nggak minta-minta. Kalau lo ada masalah di mana-mana, ada teman kita di sana. Benar. Jadi itu ya. Bisnis lo ada masalah, dibantuin sama teman kita di sana. Benar. Jadi udah feedbacknya selama 2008, 14 tahun ya berarti 14 tahun. 14 tahun HIPMI ya? 14 tahun gue HIPMI. Oh. Gue Maafi sama kayak. Dia angkatan. Iya, sama. 2007 ya. 2008. Ya saatnya lah. Go. Udah ke berapa daerah nih? Itu kan ke daerah kan mewakili ketua umum. Oh iya. Bukan kampanye. Iya. Kampanye itu kalau udah dibuka pendaftaran. Baru. Udah ditetapkan sebagai calon baru. Kalau sekarang gue ke daerah itu mewakili ketua umum. Karena sekarang kan gue wakil ketua umum. Iya wakil ketua umum. Jadi kalau misalnya ketua umum lagi pas nggak di tempat, gue datang. Kemarin ada beberapa daerah termasuk Jatim, gitu kan, gue datang. Besok nih mau ke Padang ada Rakerda. Iya Rakerda ya 2930 ya. Oke. Ya gitu-gitu aja. Jalan aja lah. Jalan aja ya. Jalan aja. Jadi tempur aja. Nanti ya bersanding untuk bertanding itu ya. Oh itu memang motonya HIPMI. Oh iya. Lagian katanya dengar-dengar yang maju teman-teman semua. Oh, gue malah seneng lah. Maju teman-teman semua. Kalau maju teman-teman tuh baper-baperan juga gak sih? Enggak, artinya moto dan tagline HIPMI bertanding untuk bersanding itu bisa direalisasikan. Karena yang maju ya teman gue semua, katanya Afi teman gue, Angga Wira teman gue, Bagas sekjen gue teman gue. Kecuali ada orang luar masuk mau ngambil HIPMI, cuma mau ngambil jabatan ketua umumnya, kalau itu kita nggak terima dong. Iya. Kita masa berkader 2008 sampai sekarang ada orang mau nyaplok HIPMI enak-enak aja. Kalau yang sekarang sih gue happy lah, siapapun yang jadi yang maju, siapapun gitu kan berarti kan kita teman semua keluarga besar HIPMI. Iya. Jadi ya bener-bener tanding tapi karena teman semua ya udah siapapun yang jadi garis bertanding tangan. Untuk bersandingnya itu hampir dipastikan kalau yang maju tadi yang gue ngomong beberapa orang tadi itu pasti. Itu pasti.
Kita kan butuh Bagas, kita butuh Afif, butuh Angga Wira, orang-orang pintar, orang-orang hebat semua. Iya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang luar datang katanya mau ambil ketua umum HIPMI karena kepentingan lain-lain, kita lawan sama-sama. Emang ada ya? Gua gak setuju. Isu-isu itu ya? Katanya sih. Ya kan? Dengar-dengar. Ya kan? Ya kan? Wah. Kita jadi pojok. Itu yang kita nggak inilah. Iya. Setuju kita, janganlah. Janganlah. Organisasi ini udah terlalu baik dan terlalu banyak manfaatnya buat hidup kita. Betul. Jangan diacak-acak orang lain. Betul. Betul ya. Itu yang gunanya syarat-syarat tertentu kan untuk itu kan. Iya, makanya ada persyaratan kan, kriteria calon ketua umum. Betul. Wah, seru banget nih, Bro. Lama juga ya? Bro. Tapi nggak berasa kan? Oke, and last gitu ya. Tadi kita udah ngomongin organisasi, kita udah ngomongin bisnis gitu ya. Kalau melihat sekarang gitu ya, 5 tahun ke depan kira-kira Bro Akbar maunya seperti apa? Bisnis udah jalan, karir politik juga udah ada. Masih ada gak sih hal yang belum tercapai di hidup Bro Akbar dan 5 tahun lagi kira-kira pengennya kayak gimana? Di Senayan kah atau kan 5 tahun lagi kalau kepilih BPP kan 3 tahun doang kan? Masih ada 2 tahunnya lagi, kira-kira kayak gimana? Atau apa juga yang belum tercapai lah di usia 35? Tercapai kalau cerita cita-cita pasti cita-cita kita besar kan. Gue punya cita-cita pengen ngebesarin, pengen ngembangin bisnis gue. Bisnis gue yang existing sekarang gue pengen besarin semuanya. Empat-empatnya itu tadi. Gue pengen besarin semuanya. Makanya kayaknya di tahun politik berikutnya ini gue pengen fokus bisnis sih. Oh gitu? Oh jadi gak maju lagi? Pengen fokus bisnis dulu sih. Pengen fokus bisnis dulu, rapiin dulu. Kalau bisnis nanti udah jalan semua, udah settle. Mau masuk politik masuk lagi. Oh gitu gampang ya? Gampang. 5 tahun. 5 tahun kan tinggal masuk lagi. Gitu. Jadi fokus bisnis? Pengen fokus bisnis. Oh iya. Okay. Pengen fokus besarin bisnis. Besarin bisnis. Jadi belum besar sekarang? Ya kita kan harus punya cita-cita. Jemput mimpimu di masa muda. Iya. Dikenal deh kalau jemput mimpimu di masa muda. Siap, thank you Bro Akbar, teman MHM Podcast. Yang pasti thank you. Itu dia obrolan menarik kita bareng Bro Akbar Buhari. Thank you Bro Heru yang makin menguning. Oh iya sesuai logo. Di MHM Podcast. Dan pastinya jika ingin melihat video-video podcast berikutnya, jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Heru Mahyudin. Thank you, bro. Thank you, bro.